Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat Sore, selalu baik ya. Ibu. Sore, baik. Oke, hari ini kita semua bisa berkumpul di sini ya untuk sama-sama nanti mendengarkan topik yang akan dibawakan oleh dua pembicara keren kita, ya, tentang leadership in crisis. Ya, nah sebelum masuk ke acaranya nanti. Acara ini kira-kira nanti 1,5 jam ya berlangsungnya 1,5 jam. Nanti 10 menit di awal akan ada perkenalan tentang INSI ya, dan juga saya juga nanti akan memperkenalkan narasumber. Kemudian pemaparan dari materi itu akan berlangsung 1 jam, nanti akan dibawakan bergantian karena kita ada 2 narasumber ya di sore yang spesial ini. Kemudian setelah selesai pemaparan akan dilanjutkan dengan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya boleh ditulis di chat dulu ya. Nah, kemudian aturannya yang lain adalah kita harapkan semua peserta di sini menyalakan video ya agar interaksi bisa terasa walaupun ini adalah sesi virtual. Kemudian para peserta juga boleh mengaktifkan mute untuk suaranya selama narasumber memaparkan materi agar pemaparan itu dapat terdengar dengan baik oleh semua peserta. Jika ada pertanyaan nanti silahkan diketik di kolom chat. Nanti pertanyaan akan dibacakan oleh saya saat sesi tanya jawab ya setelah pemaparan oleh narasumber selesai. Jika pertanyaan yang masuk melebihi kapasitas waktu, maka kami akan memilih yang paling relevan. Dan yang paling seru nanti akhir sesi akan ada foto bersama. Ya, jadi nanti waktu sesi foto bersama mohon videonya dinyalakan ya. Acara ini akan direkam dan diupload ke YouTube setelah selesai sesi. Jadi nanti kalau ada peserta ya atau mereka yang belum bisa hadir di sesi ini secara full nanti bisa menontonnya di YouTube. Informasi tentang sosial media nanti saya akan sampaikan. Jika sinyal putus, silahkan dial in lagi karena kami masih ada di sini. Ya, kami nggak kemana-mana sampai acara selesai. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk enjoy, menikmati acara ini sampai selesai. Oke, baik. Selanjutnya, oh ya, saya akan share ini ya. Saya akan share materi mengenai INSI. Sebentar ya, Bapak Ibu. Apakah sudah muncul sharing saya? Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, jadi pertama saya membawakan ini sebenarnya saya mewakili Ibu Mariani Eng, guru besar kami. Ya, beliau berhalangan karena sedang mengadakan kelas. Jadi saya menyampaikan informasi ini. Oke, jadi acara ini adalah acara INSI Talks ya. INSI itu apa sih? INSI itu adalah Institute of Neurosemantics Indonesia. Ya. Nah, apa sih neurosemantics? Nah, itu kalau orang kan pasti kemarin bertanya-tanya juga sama saya apa sih? Apa sih? Ya sebenarnya kita ini kan organisasi internasional ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang belum kenal. Nah, secara nasional itu kita nama organisasinya adalah International Society of Neurosemantics ISNS Worldwide ya. ISNS ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini terdiri dari International Leadership ya, itu leadership team itu ada 12 orang dari 12 negara ya. Presiden Director ISNS ini adalah David Murphy. Kebetulan beliau berasal dari Meksiko. Thank you ya. Selamat sore, Ibu. Kemudian
kita ada 14 institut worldwide ya dengan 500 NS trainers tersebar di seluruh dunia. Ada 10.000 practitioners dan ada 3.000 master practitioners. Lalu untuk Presiden Director MCF Internasional itu adalah Sean Dwyer dari Australia. Kemudian kita punya Meta Coach itu ada 5.000 members. Nah, salah satunya saya misalnya itu member dari Meta Coach. Oke, ini adalah foto-foto kegiatan kita ya selama ini di sini di Institute of Neurosemantic Indonesia (INSI). Di sini beranggotakan ini untuk Indonesia ada 18 NS trainers. Salah duanya adalah pembicara yang akan membawakan materi hari ini ya. Dan selain dari NS trainers, itu kita juga ada 112 meta coaches. Nah, untuk Direktur INSI ini adalah Ibu Mariani Eng. Ini fotonya yang ada di kanan bawah. Ini adalah Master Sifu untuk neurosemantik di Indonesia, ya. Dan untuk Direktur MCF Indonesianya itu adalah Bapak Irfan Irawanji, yang ada senyum-senyum pembicara hari ini ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambar-gambar ya, foto-foto kegiatan INSI ya. Yang muncul di sini ini pasti trainer ya. Tadi kan kita trainer ya, para trainer berkumpul. Nah, kalau untuk MCF itu Meta Coach Foundation. Nah, ini sorry ya, tadi kalau INSI saya belum sebut ini. Ini ada kegiatannya. Ini kalau INSI itu kegiatan setiap bulan itu boleh pesertanya umum ikut itu setiap hari Minggu, minggu keempat. Ya. Kemudian kalau untuk Meta Coach, kita ada kafe, ini juga pesertanya umum. Kalau Bapak Ibu berminat mau ikut, mau menambah pengetahuan seputar coaching, neurosemantik, dan NLP, itu di setiap bulan ada kelas dan setiap hari Rabu minggu kedua jadwalnya. Itu pasti ada ya. Itu teman-teman Meta Coach akan men-sharingkan banyak topik menarik di situ. Kemudian nanti kita juga ada kegiatan Indonesia Meta Coach Conference ya, itu dilaksanakan setiap bulan, perkiranya sekitar bulan Oktober tahun ini 2021 juga nanti akan dilaksanakan ya. Itu kemungkinan besar akan dilakukan secara online, tapi untuk lebih jelasnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Ini juga terbuka untuk umum bagi Bapak Ibu yang berminat join untuk bisa belajar lebih banyak, bisa ikut di acara itu. Biasanya ada topik-topik yang sangat menarik ya, yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ya. Dan semua informasi kegiatan kami ini itu akan ada disampaikan di satu grup. Jadi nanti Bapak Ibu kan sekarang sudah ada di grup yang temporary ya untuk acara ini. Nanti kami akan sharekan linknya. Ada satu grup ya khusus untuk kita berkomunikasi di sana, bisa untuk sharing info-info kegiatan dan juga diskusi seputar neurosemantik atau NLP. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah visi dari The Neurosemantic ya, internasional. Saya tadi lupa sih ada yang kelewatan. Untuk ISNS sendiri itu kami ada kegiatan 2 bulan sekali ya, diajar langsung oleh Michael Hall langsung ya secara online. Jadi kami semua berkumpul seluruh sedunia lah ya, itu dari seluruh beraneka negara itu berkumpul di sana, kita belajar bersama-sama. Jadi semenjak pandemi ini berlangsung seperti itu, jadi walaupun pandemi kami tetap bisa bertambah pintar, menambah ilmu. Tapi kalau acara itu khusus untuk para Meta Coach. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berminat, nanti bisa ikut ambil sertifikasi Meta Coach dan bisa berkenalan dengan para Meta Coach nasional dan internasional dan juga belajar dari Bapak Michael Hall langsung ya. Oke, untuk visinya di sini adalah kita untuk menciptakan ya inspiring meanings, integrate into our performance, itu yang penting ya. Dan juga ini neurosemantik itu juga kita fokus untuk menerapkan apa yang kita tahu untuk diri kita sendiri ya. Terus kita bisa tahu
apa gapnya, dan bagaimana kita bisa unleashing our highest potential sebagai manusia sehingga bisa perform dengan baik. Ini adalah misinya, ya. Jadi untuk misinya ini adalah untuk mengurangi tadi ya, bagaimana gap-gap itu sehingga kita bisa mengalami ide-ide yang great ya, yang kita miliki. Ini ada foto-foto lagi. Ini adalah website untuk neurosemanticsindonesia.com. Bapak Ibu boleh mengunjunginya kalau berminat untuk mengetahui kami lebih lanjut. Kami juga ada Facebook dan juga ada Instagram dan ada juga Neurosemantics YouTube. Itu semua kegiatan kita tadi itu Bapak Ibu bisa saksikan di sosial media kami seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Saya stop sharing ya. Sepertinya ini udah selesai tentang INSI. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai ground rules sepanjang acara ya. Tadi saya udah bacakan, maaf. Sorry itu ya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan para moderator. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Utami Mulyawati. Saya salah satu meta coach ya di Indonesia. Sehari-hari saya bekerja sebagai karyawan. Oke. Kelanjutannya saya akan memperkenalkan dulu para pembicara kita di sini. Yang pertama, Bapak Coach Irfan Irawanji. Ya, beliau adalah seorang MBA dari University of Central Oklahoma. Saat ini, Coach Irfan ini adalah presiden dari MetaCoach Foundation Indonesia. Sehari-harinya berprofesi full-time sebagai well-being and executive leadership MetaCoach dan juga neurosemantics trainer. Ya, beliau ini punya kelas banyak ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang berminat boleh ikut kelas-kelasnya beliau. Coach Irfan berpengalaman lebih dari 9 tahun dalam retail modern business ya. 4 tahun dalam riset marketing, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. 3 tahun dalam industri manufacture dan 6 tahun dalam pengembangan manusia. Luar biasa ya pengalaman Coach Irfan ini. Dan tambahan dari saya, beliau ini sangat paham teori-teori neurosemantik. Luar biasa kalau belajar sama Coach Irfan. Seperti membaca buku. Makanya udah botak ya. Kalau ada buku males baca, tanya Coach Irfan aja. Tapi jangan ditiru kemalasan saya. Oke, saya lanjutkan dengan pembicara kedua adalah Bapak Riko Sugianto, MICOM. Nah, Pak Riko ada di sini. Pak Riko, say hi Pak Riko. Pasti udah banyak yang kenal. Ya, Pak Riko ini adalah professional training and certification untuk pertama certified trainer, neurosemantics dan NLP trainer. Ya, kemudian beliau juga master trainer berlisensi BNSP. Wah, itu penting tuh ya, mesti ada lisensinya sekarang. Kemudian certified coach untuk Associate Certified Meta Coach (ACMC) ya. Kemudian Master Ground Business Coaching atau istilahnya adalah G Coach. Kemudian Associate Certified Coach (ACC) dan Ericsson Professional Coach (EPC). Nah, banyak nih sertifikasi trainer dan coachingnya ya. Kemudian beliau juga sebagai certified pendamping UMKM berlisensi BNSP. Makanya pantesan nih banyak nih ya jemaah-jemaahnya Pak Riko yang ikut acara hari ini ya dari UMKM. Kemudian pengalaman bekerjanya beliau ini adalah senior manajemen dan board of director level di BUMN dan perusahaan swasta. Kemudian knowledge dan skill-nya ini pengalamannya di insurance, industri, food industry, ground handling dan cargo handling industry, human capital, leadership development, information technology, business process and acumen, dan procurement and purchasing. Jadi kayaknya satu company udah diborong semua ya oleh Pak Riko ya, skill-nya. Oke, kira-kira perkenalan dari saya cukup ya. Supaya kita menghemat waktu, boleh dilanjutkan pembicaranya langsung membawakan
materi kita hari ini. Pak Riko dulu ya. Baik. Oke, saya persilahkan Pak Riko, silakan. Terima kasih Bu Utami yang telah membuka acara ini dan memperkenalkan saya dan juga Coach Irfan. Dan juga selamat datang kepada para sahabat, baik yang sudah dikenal maupun yang saya belum kenal. Karena memang tujuan dari kita berkumpul ini, selain kita belajar bersama, sharing bersama, juga menambah silaturahim dan menambah pertemanan. Nah, topik hari ini adalah tentang leadership in crisis. Topik ini kami diskusikan dengan Coach Irfan adalah apa ya, kita bicara tentang leadership di saat pandemi ini. Nah, saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya di laut. Ya, saya kalau menceritakan tentang krisis itu, saya senang sekali dengan cerita tentang bagaimana seorang nakoda itu memimpin kapalnya di laut. Pada saat saya masih sekolah di kelas 1 SMA, saat itu saya diajak pulang kampung oleh ibu saya ke Sangir Talaut. Sangir Talaut itu, mungkin ada yang tahu ya, Sangir Talaut itu perbatasan antara Indonesia dan Filipina, atau tepatnya antara Manado dengan Filipina, di tengah. Nah, kapal yang kami naiki adalah kapal kayu ya, yang kami tumpangi. Dan awalnya kami gembira aja, bersenang-senang saat berlayar. Namun tiba-tiba di tengah malam, kapal kami dihantam oleh gelombang yang sangat tinggi, sehingga air laut itu masuk ke kapal kayu kami. Situasi sangat mencekam. Dan kata ibu saya, muka saya itu sudah pucat pasi dan bibirnya beku membiru. Namun saya terpana ya, melihat nakoda kapal yang begitu tenang dan begitu terampil mengendalikan kapalnya sehingga membuat para penumpang pun ikut tenang. Ya, luar biasa dia bisa menginspirasi kami semua penumpang untuk turut membantu mengeluarkan air yang mulai tergenang di kapal kayu itu tanpa diberi komando oleh sang nakoda. Bapak Ibu sekalian, tugas nakoda ya, bagaimana dia memimpin awak kapalnya, membawa kapal untuk sampai di tujuan. Bagaimana dia mampu menghadapi semua tantangan di laut, melewati krisis, sehingga penumpangnya bisa selamat sampai di tujuan. Hal ini juga saya klarifikasi, konfirmasi kepada anak saya, kebetulan di TNI Angkatan Laut, pada saat dia di Dewa Ruci. Apa sih gunanya Dewa Ruci? Wah, begini Pak, itu kapal kayu dan membuat bagaimana kita bisa survive menghadapi krisis. Ada cerita di mana teman-teman mereka juga pada saat menyeberangi samudra, ya, samudra Atlantik, dihadang ombak yang tingginya 14 meter. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya KRI Dewa Ruci tetap teguh. Apa yang membuat seperti itu mereka bisa melewati badai? Oh, tentu aja mereka terampil. Ya. Pertanyaannya, apakah kalau kita punya keterampilan, kita mampu menghadapi krisis? Saya juga mengalami banyak krisis. Tentu Bapak Ibu juga sama. Saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya yang tidak mampu melewati krisis perpecahan rumah tangga. Ya. Akhirnya apa? Bapak Ibu saya bercerai. Tidak mampu menghadapi krisis. Krisis itu apa sih? Ya, saya mengambil dari Wikipedia, krisis itu adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi yang mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya, yang mempengaruhi apakah itu individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat di dalam mengambil keputusannya. Itu khusus buat para leader. Nah, leadership in crisis. Ya, kami diskusi dengan Coach Irfan, apa ya membuat seorang leader itu mampu melewati krisis, dan apa yang membuat seorang leader itu juga tidak mampu melewati krisis. Saya melihat ada beberapa jebakan, ya, dari pengalaman. Ya, apakah Anda memimpin melalui krisis atau hanya mengelola respon? Itu pertanyaan yang menarik buat saya. Apakah saya memimpin krisis ini
Atau saya hanya mengelola dan merespon atas krisis ini? Sama apa enggak? Menurut saya berbeda. Ya, nanti akan dibahas oleh Coach Irfan dari sisi pendekatan neurosemantik. Sebenarnya situasi krisis itu menuntut para leader atau eksekutif untuk memimpin dan mengelola secara efektif. Tetapi apa yang sering terjadi adalah kebalikannya. Ya. Pemimpin cenderung memfokuskan upaya mereka pada manajemen, pada pengelolaan dibanding kepemimpinannya. Sehingga saya bisa menyimpulkan, dan juga banyak orang menyimpulkan, menurut referensi-referensi, ada 3 jebakan yang termasuk dalam dilakukan oleh kebanyakan pemimpin. Pertama adalah, di saat krisis, pemimpin mengambil pandangan sempit. Otak manusia kita tahu diprogram ya untuk mempersempit fokusnya saat menghadapi ancaman. Kita tahu ya ada otak reptil, ada otak mamalia dan otak neokortex. Ini teman-teman kalau dari NLP-R itu tentu sudah paham seperti itu. Dan ini tentu mekanisme yang dari sunatullah ya, dari Allah, bagaimana kita dirancang untuk mampu melakukan perlindungan diri. Namun jebakannya adalah saat krisis, ya, pandangan kita sempit, maka penglihatan Anda menjadi terbatas. Ya, fokusnya hanya terbatas. Padahal Anda sebagai pemimpin perlu mempunyai celah mental Anda yang lebih besar lagi. Saya menggunakan kata meta leadership. Teman-teman di MetaCoach tentu sudah tahu pasti ada state, ada meta state ya. Saya mengatakan meta leadership. Ya. Apa yang disebut meta leadership? Banyak orang mengatakan, coach, kalau kita jadi pemimpin kan kita pasti udah ahli, kita udah terampil. Oh iya. Tapi pada saat krisis, kita menggunakan nggak meta leadership kita? Kemampuan kita. Dan lain sebagainya. Nanti Coach Irfan akan jelaskan apa itu meta stating atau meta leadership. Ya, leadership ini dari saya yang menyampaikan, tinggal nanti dikombinasi. Nah, dengan menggunakan meta leadership ini, ya, kita mengambil jarak dan mulai menggunakan pandangan bahwa sesuatu itu nggak sempit, tapi luas. Ya, jadi pertama adalah jebakannya adalah mengambil pandangan sempit. Yang kedua adalah tergoda untuk mengelola. Coba teman-teman lihat yang di korporasi ataupun di bidang lain, pada saat ada krisis, orang tergoda untuk mulai mengelola. Mengeluarkan keterampilan managerial skill-nya. Melalui buat planning, melalui buat discovery plan-nya, BCCP-nya, business recovery plan-nya, dan lain sebagainya. Dan ini adalah perangkapnya. Karena kita sering kembali ke zona kenyamanan operasional Anda. Kita merespon dengan cepat. Dengan cara saat kita tidak mengalami krisis. Saya banyak melihat teman-teman itu merespon di mana keputusan-keputusan itu diberikan, dilakukan seperti seolah-olah tidak lagi krisis. Itulah saya menganggap bahwa keputusan itu direspon dengan reaktif, bukan proaktif. Makanya tadi dikatakan pemimpin ya melalui memimpin krisis atau mengelola respon. Ini jebakan yang tadi kedua, tergoda untuk mengelola. Begitu kita terjebak ke dalam ranah manajemen, kita mulai mengantisipasi apa yang akan datang minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan untuk mempersiapkan organisasi menghadapi perubahan di masa depan. Nah, yang ketiga adalah melupakan karyawan. Tadi ada pertanyaan Pak Anta, bagaimana krisis ini juga pemotongan gaji ya Pak Anta tadi nanya di grup. Ya ini poin ketiga, saya kalau bicara ini cukup hati-hati karena ada serikat pekerja di sini hadir. Meskipun kelihatannya sudah jelas, krisis akan mempengaruhi orang.
akan mempengaruhi SDM. Namun para pemimpin malah terjebak dengan berfokus pada melirik angka-angka profit and loss, pendapatan dan biaya. Oh, itu penting. Tetapi itu adalah hasil dari upaya orang-orang yang terkoordinasi. Kita lupa bahwa organisasi itu ada untuk menyelesaikan bersama ya hal-hal yang tidak dapat dilakukan secara individu. Jadi employee itu penting. Di dalam rumah tangga juga sama. Seorang ayah dan ibu ribut, tidak bisa menyelesaikan krisis, dia melupakan anggota timnya, melupakan anaknya. Bahwa itu penting. Nah, kita terjebak ke situ. Karena tadi sempit, kemudian juga tadi saya katakan bahwa kita tergoda dengan teknis mengelola, sehingga kita melupakan apa yang disebut dengan manusianya. Nah, itulah dalam leadership in crisis. Kita perlu menghindari jebakan-jebakan itu. Maka sebagai pemimpin, kita perlu punya meaning yang kuat, purpose yang jelas, dan tentunya mampu menginspirasi timnya untuk dapat bertahan dan bangkit dari krisis. Seperti nakoda kapal itu. Walaupun banyak nakoda kapal juga tidak selamat membawa kapalnya. Kita baru lihat KRI Nanggala 402, di mana banyak juga satu lifting teman anak-anak saya juga wafat di situ. Tapi hari ini kita akan tentu berbicara dengan cukup optimis dan semangat bahwa kita mampu melewati krisis apapun. Ya. Nah, bagi yang tangguh, dia dapat melewati krisis ini dan membangun masa depannya yang baru. Ya. Tadi saya katakan membangun masa depan yang baru. Banyak orang terjebak mengelola dengan model manajemen sehingga dia lupa ya, melihat apakah bisnis modelnya yang selama ini dilakukan itu perlu dipertahankan atau perlu dirubah sama sekali. Itu kejebakan yang tadi nomor 2. Namun bagi yang lain yang tidak mampu melewati krisis ini, maka di masa depannya akan menjadi bencana besar. Terserah mana yang akan kita pilih. Coach Irfan akan menjelaskan leadership itu apa, meaning itu apa. Silakan Coach. Terima kasih Pak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Terima kasih untuk hadir, yang sudah bersama-sama kita belajar. Dan saya melanjutkan apa yang Pak Riko katakan, bahwa setiap di dalam hidup kita ini punya makna. Apa itu makna? Makna itu adalah apapun yang kita pikirkan. Neurosemantics. Neurosemantik sendiri itu berarti neuro itu neurologi tubuh. Semantik itu berarti makna. Kalau makna itu adalah sesuatu yang kita pikirkan, maka ketika kita sedang berada di dalam sebuah krisis, maka kita memikirkan sesuatu. Nah, sebelum kita ke sana, mari kita pahami dulu krisis itu apa. Tadi Pak Riko sudah memberikan definisi secara Wikipedia. Saya mau menawarkan makna yang saya dapatkan ketika saya meriset tentang krisis dan dari mana asal kata krisis itu sendiri. Krisis itu berasal dari kata Inggris kuno, kata Jerman, bahkan kata Yunani. Dasar katanya adalah membuat sebuah keputusan. Sehingga krisis itu adalah sebuah keadaan di mana kita perlu membuat sebuah keputusan. Sebuah saat di mana kita merasakan sesuatu yang tidak enak. Dan di saat itulah kita perlu memilih kita mau ngapain nih ke depannya. Karena tanpa kita membuat sebuah keputusan, kita akan terus berada di dalam krisis itu sendiri. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami krisis, baik karena COVID kah, atau karena di dalam pekerjaan, atau krisis rumah tangga, seperti yang tadi Pak Riko katakan, teman-teman berada di dalam sebuah keadaan yang tidak mengenakan. Keadaan yang bahkan ada potensi berbahaya. Nah, hal ini menjadi sebuah krisis ketika keadaan yang tidak mengenakan ini memampukan kita untuk memilih. Dan memampukan kita untuk mengetahui apa yang mau kita lakukan. Nah, dengan pemahaman ini, berarti makna yang perlu kita berikan ketika kita berada di dalam sebuah krisis adalah bagaimana kita memaknai sesuatu sehingga saya bisa memutuskan dengan baik apa yang perlu saya lakukan. Terlebih lagi bagi kita yang seorang leader, terlebih lagi bagi kita yang seorang pemimpin, kita punya anak buah, kita punya member, kita punya teman, kita punya pasangan, di mana kita perlu memimpin
di dalam sebuah krisis adalah di mana kita perlu memutuskan dengan baik apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa keluar dari keadaan yang tidak mengenakan ini. Nah, ketika saya ingin memutuskan sesuatu, ketika saya ingin melewati sebuah krisis, so bayangkan begini, bagaimana mungkin saya bisa memilih berbuat sesuatu yang baik ketika saya sendiri di dalam makna yang saya berikan belum memberdayakan saya. Maka itu ketika kita sedang berada di dalam krisis, sudahkah makna-makna atau pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita ini menjadi sesuatu yang lebih memberdayakan? Dan di sini Neurosemantics mengajarkan pada saya, pada teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar adalah bagaimana kita memaknai sesuatu. Krisis ada sesuatu di depan mata kita. Ada sesuatu yang membuat kita merasa nggak enak. Namun bagaimana kita memaknainya itu sepenuhnya ada di dalam kendali kita. Buktinya saat ini mungkin kita sekarang sedang lockdown. Namun saya paling suka dengan bangsa Indonesia. Karena ketika kita lockdown pun kita masih punya makna. Masih untung. Masih untung kita masih bisa berada di sini. Masih untung kita nggak separah negara-negara lain. Masih untung bahwa pemerintah kita menjaga dosis vaksin untuk kita semua supaya bisa tetap aman. Masih untung masih ada orang-orang yang peduli dengan kesehatan-kesehatannya masing-masing. Walaupun di dalam kenyataannya, faktanya masih banyak juga orang-orang yang nggak peduli. Sehingga bagaimana kita memaknai hal ini, bagaimana kita menciptakan makna di dalam pikiran kita yang memberdayakan, itu semuanya tergantung dari bagaimana kita mengartikan sesuatu. Dan mengartikan sesuatu ini adalah bagaimana kita menjelaskan kepada diri sendiri. Mengartikan baik atau tidaknya sebuah krisis adalah bagaimana kita bermain dengan perkataan di dalam kepala kita. Apakah perkataan di kepala kita ini mengatakan bahwa krisis ini adalah sesuatu yang bisa saya lewati? Atau sebaliknya, krisis ini adalah sesuatu yang akan membahayakan saya dan tidak memberdayakan saya. Nah, memaknai krisis dengan kita bisa menjaga penjelasan di dalam diri kita. Bagaimana kita menjelaskan keadaan yang di luar diri kita, itu akan membantu kita untuk bisa lebih berdaya di dalam menghadapinya. Sehingga di dalam neurosemantik sendiri, di dalam arti pemaknaan, bagaimana kita memaknai krisis, bagaimana kita memberikan kejelasan dari kata krisis, itu tergantung dari referensi yang kita punya. Itulah kenapa saya menjelaskan di awal bahwa krisis itu bukanlah sebuah kata yang jelek. Krisis itu bukan berarti sesuatu bahwa dunia ini akan berakhir, sesuatunya akan berjalan dengan tidak apa yang saya inginkan. Bukan. Namun krisis, arti katanya adalah ini saatnya kita membuat sebuah keputusan. Arti kata dari krisis adalah keputusan yang saya buat. Apabila saya buat itu sesuatu yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Dan ini terutama bagi para leader, bagi para pemimpin, bagi orang-orang yang punya kapasitas untuk memimpin. Tadi ada pertanyaan dari Kak Anta, apa bedanya pemimpin dengan orang yang memimpin? So leadership, pemimpin. Kita sering banget ngomong pemimpin. Kita bilang, oh dia tuh pemimpin yang hebat, dia tuh leader, dia tuh orang hebat, wah dia tuh macem-macem lah, pokoknya dia pemimpin yang hebat. Tapi apa itu pemimpin? Balik lagi ke arti katanya, leadership atau pemimpin itu dari kata leader. Orang yang memimpin. Leadership adalah sebuah title yang kita berikan kepada apa yang orang lain lakukan. Sehingga seorang pemimpin yang dilakukannya adalah memimpin. Bukan mengelola. Apa bedanya mengelola dan memimpin? Mengelola berarti ada objek yang dikelola. Entah itu keadaan luar, entah itu yang tadi Pak Riko bilang, susunan pivoting, bisnis plan-nya, bisnis modelnya, semuanya diganti, dirubah. Dikelola. Berusaha mengatasi masalahnya satu demi persatu, mengelola orang-orang, mengelola proses. Itu pengelolaan. Namun apa bedanya dengan pemimpin? Di dalam Unleashing Leadership, salah satu training yang diberikan oleh Neurosemantics, dijelaskan bahwa pemimpin adalah orang-orang yang bisa mengeluarkan semua potensi terbaik dari orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin berada di depan ataupun di belakang yang membantu kita, seorang pemimpin ketika dia ditempatkan di dalam sebuah posisi memimpin, dia akan membantu orang-orang yang mengikutinya menjadi lebih baik. Arti kata seorang pemimpin bagi seorang neurosemantics atau yang mempelajari neurosemantics adalah orang yang mampu menciptakan relasi yang baik dengan orang.
orang yang mampu berpartner dengan orang yang mampu bahkan menciptakan jalan atau memberikan masa depan yang lebih baik di dalam sebuah kemungkinan-kemungkinan yang ada kepada pengikut-pengikutnya. Seorang pemimpin adalah mereka yang mampu influence orang-orang lain. Dengan apa? Dengan yang ada di dirinya. Sehingga seorang pemimpin bukan hanya apa yang dilakukan, tapi bagaimana seorang pemimpin itu menciptakan pemimpin yang baik di dalam dirinya. Dan tentunya kualitas-kualitas pemimpin yang kita sukai, kalau saya tanya satu-satu, jawabannya bisa macam-macam. Bisa ada yang bilang, oh dia orang yang bertanggung jawab, oh dia orang yang pintar, oh dia orang yang baik hati, oh dia orang yang murah senyum, oh dia orang yang punya visi misi yang jelas, oh dia adalah orang yang mampu bisa membangkitkan orang-orang banyak. Dan itu semua benar. Karena setiap dari kita punya kriteria-kriteria pemimpin yang kita anggap adalah seorang yang baik. Dan kriteria apapun yang kita pakai, seorang pemimpin bisa kita anggap baik karena dia sudah beres dengan dirinya. Dia sudah menciptakan dirinya dan mengembodi dirinya sebagai seorang pemimpin, dan dengan kepemimpinannya atas dirinya sendiri, bertanggung jawab penuh atas dirinya, mengendalikan pikirannya, perasaannya, kata-katanya, perilakunya, untuk bisa membangkitkan potensi-potensi terbaik dari orang-orang yang dipimpinnya. Nah, dengan begitu, sadari bahwa setiap dari kita mampu dan bisa menjadi seorang pemimpin. Apabila kita sudah membereskan diri kita, bertanggung jawab penuh atas diri kita, memaknai sesuatu dengan baik, menjelaskan sesuatu dengan baik kepada diri kita, apapun keadaannya, dan di dalam perjalanannya kita bukan mengelola hal-hal yang di luar, tapi kita mengelola diri kita sendiri dan mengelola orang-orang yang kita pimpin untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan. Kalau kita mau tahu kita ini pemimpin apa enggak, caranya gampang. Tanyakan saja pertanyaan ini. Adakah orang yang mau mengikuti kita? Pertama. Kalau ada orang yang mau mengikuti kita, otomatis kita sudah menjadi pemimpin. Namun belum tentu pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik di dalam krisis, yang pertanyaan nomor 2 adalah, tahukah kita mau kemana? Punya nggak tujuan yang jelas? Ada krisis di depan, ada saatnya kita menentukan sebuah keputusan. Tahu nggak saya tujuan saya yang jelas, saya mau capai apa dengan orang-orang yang saya pimpin? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita secara bersama-sama bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Apakah cara-cara yang kita pilih, yang kita kelola, bisa membantu saya dan orang yang saya pimpin mencapai tujuan kita dengan baik. Mencapai tujuan kita sehingga kita bisa bukan hanya memberdayakan diri sendiri, dan juga memberdayakan orang-orang yang kita pimpin. Teman-teman, kita semua sudah pernah mengalami krisis. Pak Riko akan menjelaskan bahwa apa sih yang kita alami di dalam krisis kita sehari-hari. Silakan Pak Riko. Terima kasih. Saya dapat kata kuncinya tadi adalah bagaimana kita memaknai krisis itu. Teman-teman atau Bapak Ibu, kita boleh flashback ke belakang melihat apakah sampai seusia kita sekarang ini, hidup kita itu lancar-lancar aja? Atau kita memang pernah mengalami krisis-krisis? Kita ingat aja saat kita dilahirkan, ibu kita mengalami krisis. Begitu dibesarkan, kita juga banyak mengalami krisis. Nah, jadi krisis itu sebenarnya sudah terbiasa. Kita sudah terlatih mengalami krisis. Nah, namun demikian, ya, apakah waktu kita menghadapi krisis itu kita sebagai korban, ya, atau kita sebagai pelaku? Pelaku itu adalah orang yang mampu melewati krisis itu. Jadi sebagai leader, tugas utamanya memang adalah mendefinisikan realitas yang ada di luar tadi, yang disampaikan Coach Irfan. Ya. Winning the inner games. Bagaimana kita bisa menjelaskan kejadian krisis yang di luar itu ke dalam diri kita. Itulah tugas pemimpin yang pertama. Ya. Bapak Ibu juga bisa bertahan sampai saat ini juga karena memaknai tentang krisis itu lebih bermanfaat atau lebih memberdayakan. Saya ingat saya punya cucu juga mengalami krisis. Dia paru-parunya belum matang, usia 8 bulan
sudah masuk di inkubator, butuh uang yang cukup besar karena satu hari itu 15 juta, mengalami krisis. Tapi apakah kita perlu menyerah? Dan kita sudah terlatih dari dulu seperti itu. Itulah mengapa manusia bisa bertahan dan dinosaurus mati. Sebenarnya kita sudah terlatih. Nah, kemudian apa sih yang membuat orang itu tidak dapat menghadapi krisis? Karena mereka panik. Karena dia panik. Saya ingat pada saat pandemi berlangsung, anak saya di entertainment ya cukup besar. Dia tiba-tiba datang tahun lalu ke saya, ke rumah saya, dan dia duduk di ruang sofa saya dan dia menghempaskan badan yang besar itu. Dia bilang, "Pap, aku bisa gila, Pap. Karena bisnisku hancur. Entertainment hancur. Semua calon klienku minta uang DP-nya dikembalikan. Ini krisis, Pak. Saya krisis keuangan, krisis semua." Saya cuma nanya, sederhana aja saya tanya. "Oke, Deo, selain kamu menjadi gila, apa pilihan terbaik kamu dalam menghadapi situasi seperti ini?" Tiba-tiba menyadarkan dia. Saya mengajak dia untuk membuat meaning yang lebih memberdayakan dia. Itulah mengapa kita perlu keluar dari kepanikan krisis itu sendiri. Di slide berikutnya, Coach Irfan. Ya. Jadi panik krisis. Kita punya makna yang memberdayakan kita. Kita bisa menjelaskan kepada diri kita tentang realitas yang terjadi di luar sana. Krisis apapun. Krisis apapun. Karena kita perlu mempunyai kemampuan untuk trust. Nih ada nih. Ini. Ya udah. Kemampuan untuk trust. Ya, kalau dibilang trustworthy adalah bagaimana kita dapat dipercaya, bagaimana kita mampu. Nah, saya percaya nggak sama diri saya bahwa saya mampu melewati krisis ini? Banyak pemimpin yang nggak percaya bahwa dirinya mampu melewati krisis. Nggak usah dia menangani krisis sebagai leader. Dia nggak percaya. Karena dia nggak percaya, banyak akhirnya hanya ngotak-ngatik bagaimana mengelola. Itu jebakannya. Nah, nanti dasar neurosemantik akan dijelaskan Coach Irfan bagaimana kita perlu memiliki kemampuan self-esteem yang dapat memberdayakan kita dari kepanikan krisis itu sendiri. Silakan, Coach. Nah, ketika keadaan lagi kacau-kacaunya di luar dari diri kita, ketika keadaan nggak baik sama kita, ketika keadaan nggak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika keadaan ini sesuatu yang sangat tidak memberdayakan. Keadaan ini sesuatu yang sangat menekan kita dan bikin kita stres. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu mengendalikan keadaan-keadaan itu? Apakah kita punya kemampuan mengubah apa yang terjadi? Apakah kita punya kemampuan untuk memaksa orang lain melakukan apa yang kita mau? Apabila ada yang menjawab iya, di dalam ilmu neurosemantics itu dikatakan kita sedang tidak waras. Karena kewarasan yang bisa kita miliki adalah ketika kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kewarasan adalah bagaimana saya bertanggung jawab atas diri saya. Apa yang saya pertanggungjawabkan? Pikiran saya, perasaan saya, kata-kata saya, dan perilaku saya. Orang yang waras adalah orang yang tahu betul, sadar betul bahwa dia hanya bisa mengendalikan apa yang ada di dalam dirinya. Terlepas hal buruk apapun yang terjadi di luar sana. Terlepas keadaan menekan apa yang terjadi di luar sana. Namun orang yang waras, dia tahu cara memanage dirinya. Dia tahu cara mengendalikan dirinya. Bukan sesuatu yang mudah. Bahkan saya yakin saya dan Pak Riko pun, bahkan guru-guru kami pun, Bu Mariani Eng, bahkan guru kami Michael Ho pun, mereka juga kadang-kadang bisa saja lepas kendali. Dan bukan berarti mereka orang yang nggak waras. Orang yang sudah terbiasa mengendalikan dirinya bisa saja kehilangan kendalinya sesaat. Namun bukan berarti juga ketika dia kehilangan kendali lalu semuanya lost. Tidak.
Orang yang sudah belajar, orang yang sudah tahu bahwa kita perlu mengendalikan diri kita, ketika hilang kendali, kita akan lebih cepat pulih. Dan kita akan lebih cepat pulih dan kita akan lebih cepat sadar bahwa apa yang kita lakukan tadi bukanlah sesuatu yang waras. Saya lagi nggak waras tadi. Dan itu kalau terjadi, yang berikutnya adalah bagaimana kita menjelaskannya pada diri kita sendiri. Jangan sampai keadaan di luar sana sedang krisis, di dalam diri saya pun krisis, lalu ketika saya tidak waras dan saya kelepasan kendali atas diri saya menjadikan krisis di atas sebuah krisis. Saya menjelaskan kepada diri saya, lalu saya menghakimi diri saya, kenapa gua bego begitu, aduh kenapa gua tolol begitu, aduh kenapa tadi gua lepas kendali, seandainya gua tadi nggak lepas kendali, seandainya ini semua bisa diperbaiki. Dan akhirnya saya menciptakan krisis baru yang ada di dalam pikiran saya. Dan itu pun termasuk dari bagaimana saya menjelaskan apa yang saya lakukan dalam diri saya. So ketika krisis di dalam pikiran saya terjadi, dan saya mengkrisiskan krisis tersebut dengan tidak waras, kembali lagi kepada definisi krisis itu sendiri. Saatnya saya membuat sebuah keputusan. Apa yang mau saya lakukan? Sama halnya dengan teman-teman yang sekarang yang mungkin berada di dalam sebuah krisis. Keputusan apa yang mau dibuat? Keputusan yang berdasarkan bukan mengendalikan hal-hal yang di luar sana yang bisa kita kelola, bukan mengendalikan orang-orang, bukan mengendalikan semua keadaan-keadaan yang gak baik, tapi mengendalikan diri sendiri, menciptakan diri yang terbaik yang bertanggung jawab penuh atas pikiran, perasaan, kata-kata, dan perilakunya, menjelaskan kepada diri sendiri kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, dan dengan sadar memutuskan apa yang mau dilakukan. Memutuskan apa yang mau dilakukan juga menginfluence orang lain. Karena saya nggak bisa mengendalikan orang untuk mencapai visi misi yang saya inginkan, tapi saya bisa menginfluence mereka sebagai seorang pemimpin. Saya bisa menciptakan sebuah visi, sebuah pemandangan yang indah yang bisa kita capai bersama-sama seandainya kita mau bekerja sama. Karena tugas seorang leader adalah menentukan visinya kemana. Dia mau kemana. Dan bagaimana kita mau ke sana dengan orang-orang yang mengikuti kita. Dan itu hanya baru bisa kita dapatkan ketika kita bukan hanya bertanggung jawab atas diri kita, tapi sadar penuh atas siapa kita sebagai seorang pemimpin. Ya enggak teman-teman? Kita semua ini sudah menjadi seorang pemimpin. Buktinya kita bisa mikir. Buktinya kita punya perasaan. Buktinya kita bisa ngomong dan kita bisa melakukan sesuatu. Itu semua sudah kemampuan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan yang kuasa untuk menjadikan kita seorang pemimpin di bumi ini. Bahkan perintahnya adalah untuk kita bisa memimpin diri kita sendiri supaya kita bisa bertanggung jawab atas respon kita, dan nanti respon kita itu yang akan diminta pertanggungjawabannya. Sehingga ketika kita menjadi seorang pemimpin atau ditempatkan menjadi seorang pemimpin, maka yang perlu kita jaga adalah respon kita dalam pikiran, perasaan, kata-kata, dan perilaku. Dan suatu saat, respon kepemimpinan kita itulah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Karena di dalam krisis, respon kita di dalam memutuskan dan memilih akan berdampak bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi memanage diri sendiri, mengendalikan diri sendiri. Lalu setelah memanage diri sendiri sebagai seorang pemimpin, nah ini ahlinya Pak Riko, karena beliau ini seorang inspirator, banyak menginspirasi. Seorang pemimpin akan menginspirasi orang lainnya untuk menjadi pemimpin yang baru. Silakan Pak Riko. Baik teman-teman, ya menginspirasi itu banyak hal. Tidak hanya untuk lingkungan di mana kita bekerja, tapi menginspirasi itu dimanapun kita bisa berada. Kadang kita suka sulit membedakan bagaimana kita menginspirasi atau kita memotivasi. Saya melihat bahwa seorang pemimpin itu memang sebaiknya dia menularkan, dia menginspirasi orang lain untuk mau bergerak, karena di situ ada kerelaan. Nah, jadi pertanyaan adalah
pemimpin seperti apakah yang bisa menginspiring seseorang? Tadi saya menyampaikan bahwa pemimpin perlu trust dengan dirinya sendiri. Perlu menerima dirinya sendiri. Acceptance, menerima. Dalam krisis apapun perlu menerima. Saya menghadapi berbagai krisis, saya hampir 40 tahun di satu perusahaan Kas Group, ya, hampir 30 tahun, maaf. 10 tahun saya di BUMN, jadi 30 tahun saya ada di swasta. Saya menghadapi berbagai macam krisis. Saya menghadapi demo karyawan, ya, waktu itu di Freeport, luar biasa. Berbulan-bulan perundingan PKB. Menghadapi banyak masa-masa krisis. Sebelum Lebaran juga saya bersama dengan teman-teman di sini, ada Pak Sutino, teman-teman saya juga hadir. Bagaimana menghadapi krisis pada saat karyawan kagak masuk ke kantor, ada strike. Kita perlu menerima, ya, menerima bahwa memang banyak karyawan yang marah dengan pandemi ini. Banyak karyawan yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana yang biasa dia dapatkan secara normal. Kita menerima. Kita menerima dimarah-marahin, dimaki-maki, kita terima. Tapi kita juga perlu menghargai diri kita. Bahwa saya ini leader. Saya ini perlu bergerak dan tumbuh. Karena masih banyak orang yang mengharapkan kita untuk berbuat seperti itu. Kita perlu menghargai diri kita. Kita jangan menjolimi diri kita dengan pandemi ini, dengan setiap krisis yang ada. Kita juga yang terakhir, kita perlu mensyukuri. Kita punya power zone, kita punya kekuatan. Dunia belum berakhir. Kita ingat apa yang membedakan dinosaurus itu mati dan manusia tetap hidup? Karena kita punya imajinasi, kita punya akal, kita punya kekuatan lain. Nah, problemnya adalah tadi, dalam krisis, kita fokus sempit, tidak lebar. Makanya kita perlu meta leadership, tadi saya katakan. Ya, dengan kita melakukan itu akan membuat orang-orang di sekeliling kita juga akan terinjus. State kita perlu baik. State, kondisi pikiran dan perasaan kita dan body itu baik sekali. State. Karena kita komunikasi state dengan state. Di rumah tangga juga sama. Pandemi ini state kita biasa. Tetap semangat. Itu menginspirasi anak-anak saya untuk melakukan lebih baik lagi. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini bisnisnya justru lebih baik dibandingin masa biasa. Semua ketiga anak saya. Nah, itulah yang disebut state. Ya, menginspirasi others. Kita percaya dengan diri kita bahwa kita mampu melakukan. Tentu saja kita punya kompetensi. Saya nggak bicara tentang kompetensi di sini, karena itu udah default. Seorang leader sudah default. Saya ingat dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru saya, Om Pras. Ya, Om Pras itu menyampaikan bahwa ya kita perlu ada watak bagus atau kompetensi bagus. Jadi watak dan kompetensi itu attitude udah default bagi seorang leader. Cara berkomunikasi juga sudah default. Nggak usah kita pertentangkan lagi. Yang kita perlu lihat di sini adalah kemampuan meta leadership tadi dalam menghadapi krisis. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa menginspirasi, bukan memotivasi. Bayangkan dalam masa krisis orang gaji dipotong, dari kemarin tadi Pak Anton yang tanya kok gaji dipotong, kemudian kita memotivasi. Menurut saya nggak cocok lah. Oh, gaji gue dipotong, oh dikasih motivasi. Tapi kita menginspirasi. Meaningnya apa? Kita masih tetap bekerja. Meaningnya apa? Kita tetap perlu semangat. Meaningnya apa? Kita perlu melayani customer. Meaning itu lebih kuat. Ya. Karena selain meaning, di neurosemantik tentu aja juga ada namanya intention. Meaning dan intention itu perlu selaras. Karena kalau konflik, itu akan menjadi krisis di dalam dirinya sendiri. Jadi dari saya seperti itu, Coach Irfan, sebagai akhir, nanti kita akan diskusi. Saya kembalikan kepada moderator, karena pas jam 5 sore. Terima kasih. Dan biar saya rangkumkan menjadi sesuatu seperti ini. So, ini adalah sesuatu yang kita pelajari di dalam neurosemantics. Bagaimana kita menciptakan makna, dan bagaimana kita berperforma.
Seorang leader yang berada di dalam sebuah krisis, dia pasti punya tantangan-tantangannya tersendiri. Bagaimana kita memaknai bertanggung jawab atas diri kita, dan bagaimana kita melakukannya di dalam diri kita. Seandainya ini adalah makna dan ini adalah performa, saya mau tambahkan sesuatu di sini. Karena makna di sini juga berarti adalah challenge, skill, challenge kita atau tantangan-tantangan kita. Sedangkan performa ini adalah tentang skill, kemampuan. Bagi mereka yang maknanya rendah, nggak mampu berpikir dengan baik, dan mereka nggak punya performa, mereka ini adalah orang-orang yang underdeveloped. Mereka perlu belajar. Jadi kalau ada pemimpin yang di levelnya ini, saya nggak bisa waras sama diri saya nggak tahu saya perlu ngapain, saya nggak punya skill-nya, maka dia perlu belajar. Orang-orang yang di kuadran ini orang-orang yang perlu belajar. Lalu orang-orang yang punya skill tinggi, skill-nya tinggi tapi nggak waras, nggak bisa menjaga dirinya. Ini adalah orang-orang yang workaholic. Kerja tanpa tahu apa yang sedang dituju. Ketika ini terjadi, bahkan ketika challenge-nya rendah, skill-nya tinggi, orang mampu bosan. Jadi kalau Anda seorang pemimpin yang sekarang sedang bosan di posisimu, jangan-jangan challenge-mu itu kurang banyak, tantangannya kurang banyak, krisis-krisisnya kurang banyak. Saya doakan biar lebih banyak supaya jadi lebih hebat ya. Atau orang-orang yang punya makna tinggi. Dia punya tanggung jawab hebat atas penuhnya. Dia mampu menghadapi tantangan-tantangan besar dalam hidupnya. Tapi nggak punya skill. Maka ini adalah orang-orang yang pemimpi, dreamer. Dan orang-orang yang punya mimpi tapi nggak bisa tercapai di dalam krisis, ini adalah orang-orang mereka yang anxious atau khawatir. Orang-orang yang worry adanya di sini. Sedangkan untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin di dalam krisis yang memberdayakan, maka yang perlu kita lakukan adalah step up. Step up. Apa maksudnya step up? Step up itu artinya bertanggung jawab. Bertanggung jawablah atas diri kita. Bertanggung jawab atas tugas kita sebagai seorang pemimpin karena itu amanah yang sudah diberikan. Step up. Berdiri tegak menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya step up, tapi kita juga perlu step forward, maju ke depan. Menjadi pemimpin pasti adanya di depan. Menjadi seorang pemimpin kalau dari belakang juga dia yang mengarahkan. Dia perlu step forward. Membawa maju dirinya dan timnya. Dengan apa? Menciptakan performa dan menciptakan skill. Nah, disinilah orang-orang menjadi orang-orang yang self-actualize. Orang-orang yang mengaktualisasikan potensi terbesarnya dan juga timnya yang dipimpinnya. Ini arti menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin perlu mengaktualisasikan dirinya, bertanggung jawab atas dirinya, melakukan segala yang dia bisa untuk menjadi versi terbaik dalam dirinya. Dan kalau mau disimpulkan di dalam Unleashing Leadership dikatakan begini. Seorang pemimpin itu perlu punya 5C. Yang pertama, karakter. Karakter yang bertanggung jawab. Karakter yang mau meningkatkan dirinya untuk menjadi lebih baik. Kedua, dia perlu punya courage. Dia perlu punya keberanian untuk bisa menghadapi apa yang ada di depannya. Bagaimana mungkin saya bisa memilih dan memutuskan di dalam krisis kalau saya nggak punya keberanian? Dan keberanian ini dilakukan karena dia punya kompetensi. Dia kompeten, dia punya skill-nya untuk bisa mengaktualisasikan keinginannya, mengaktualisasikan keputusannya. Dan bukan hanya punya karakter, berani, dan kompeten. Yang keempat, dia punya kemampuan komunikasi. Karena seorang pemimpin mengaktualisasikan potensi terbesar pengikutnya, maka dia juga kompeten di dalam membangun komunikasi dengan timnya, supaya timnya selaras dengan dia, mampu menjadi orang yang terbaik. Dan kelima, yang paling penting, compassion. Compassion bukan berarti kasih sayang yang lemah lembut, bukan. Tapi compassion atas dirinya sendiri. Kalaupun dia gagal, it's okay. Dia tetap menyayangi dirinya sendiri karena dia tahu dia waras. Dan dia menyayangi timnya supaya timnya bisa maju. Jadi kalau tadi Pak Riko katakan intention atau intensi dan niatnya, niat seorang pemimpin yang bisa keluar dari krisis itu adalah memberikan yang terbaik karena adanya compassion atau kasih sayang bagi dirinya dan bagi orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau mau cek kita sebagai seorang pemimpin, apakah sebagai seorang leader,
Saya sudah bisa menjadi leader yang kuat di dalam krisis, leader yang mampu menciptakan keputusan-keputusan baik bagi diri saya dan bagi orang-orang di sekitar saya. Cek aja ini. Karakternya sudahkah kita punya yang bertanggung jawab? Karakter yang menjaga pikiran, karakter yang membawa pemikiran kita kepada penjelasan yang lebih baik. Kalau bahasa awamnya lebih gampang kita kata menjadi orang yang optimis. Bukan positif, bukan negatif loh. Karena negatif untuk menjadi optimis pun boleh. Jadi ini bukan tentang pikiran positif, bukan tentang pikiran negatif, tapi tentang pikiran yang saat ini berguna atau tidak untuk saya bisa optimis melihat ke depan. Cek, punyakah kita keberanian? Mampukah kita kemampuan menganalisa apa yang sedang terjadi dan beranikah saya mengambil sebuah keputusan? Kalau belum berani, dan keberanian apa yang perlu saya bangun dalam diri saya? Ketiga, kompeten. Jangan jadi seorang pemimpin yang bodoh. Mau maju, berani maju, tapi nggak tahu caranya. Karena dengan begitu kita perlu, orang-orang yang underdeveloped ini, mereka perlu belajar. Belajarlah skill-nya. Jadikan diri kita kompeten. Jadikan kita orang-orang yang mampu melakukan. Dan yang keempat adalah, mampu nggak kita berkomunikasi dengan jelas? Apa sih visi misi saya? Mengkomunikasikan dengan jelas pemikiran-pemikiran saya kepada tim saya, kepada orang yang saya pimpin. Dan bahkan mengatasi konflik-konflik yang bisa terjadi. Kalau ini adalah krisis yang bentuknya dengan orang lain, maka mampu nggak saya berkomunikasi dengan kepala yang tenang, dengan pikiran yang jernih untuk membantu kita keluar dari konflik ini. Dan yang terakhir, yang kelima, punya nggak saya compassion atas diri saya. Menyayangi diri saya, menyayangi orang lain. Bukannya malah menjatuhkan, menghakimi, menyakiti, atau bahkan membodoh-bodohi diri sendiri. Karena setiap orang pasti pernah membuat sebuah keputusan yang tidak baik. Dan itulah krisis-krisis yang perlu kita lewati. Selama kita memutuskan untuk menjadi lebih baik, maka jadilah lebih baik. Inilah leadership in crisis yang digabung antara pengalaman Pak Riko yang luar biasa dengan ilmu neurosemantics. So to your highest and best leadership self, saya kembalikan pada Bu Tami, dan kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Coach Riko, Coach Irfan atas sharingnya yang luar biasa. Tadi saya udah lihat di chat juga udah banyak yang kayaknya langsung dapat aha moment ya. Aduh, yang 5C itu nendang banget kayaknya. Jadi saya akan wrap up dulu ya pembicaraan yang materi yang dibawakan hari ini. Yang pertama tadi mengenai makna krisis itu sendiri ya, di mana krisis itu sebenarnya adalah situasi yang bukan seperti biasa ya, kita dalam kondisi yang di luar dari comfort zone. Jadi kita perlu mengelola kondisinya supaya bisa keluar dari kondisi seperti itu. Nah, bagaimana kita perlu memaknai krisis ini sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk melewati dan keluar dari situasi ini. Ini yang penting dengan memberdayai diri kita. Nah, karena keputusan yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik juga. Kemudian yang selanjutnya pisahkan antara leader dan manajer ya tadi ya. Jadi kalau dalam krisis orang leader itu bukanlah seorang manajer ya. Manajer itu hanya mengelola. Seorang leader itu dia perlu mengajak timnya semua ke satu tujuan yang jelas ya, dan bagaimana caranya juga gitu ya. Oke. Terus orang yang mampu untuk mempengaruhi orang lain itu bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri masing-masing dan juga membawa pengikutnya untuk mengikuti caranya mencapai tujuan. Oke. Kemudian kita semua ini pasti pernah mengalami krisis dalam kehidupan kita. Mungkin krisis yang kecil, yang besar yang kita pernah alami. Jadi sebenarnya kita sudah punya kemampuan untuk melewati itu semua. Nah, kita perlu punya kemampuan dan kepercayaan yang bisa memberdayakan diri kita bahwa kita bisa menghadapi krisis ini dengan baik. Ya. Oke, kemudian bagaimana caranya memanage diri dan supaya bisa percaya diri sendiri? Itu yang penting adalah tetap menjaga kewarasan sehingga bisa menjelaskan pada diri sendiri apa yang dilakukan. Itu semua tergantung dari meaning yang diberikan ya. Jadi kita sebagai leader
tidak menciptakan krisis baru karena menyalahkan diri sendiri ya, karena kita nggak memberikan meaning yang tepat. Ya, karena keputusan yang kita pilih itu akan berdampak juga kepada orang lain, pada para pengikut kita. Dan yang terakhir tadi dari Coach Irfan, seorang pemimpin akan menginspirasi pemimpin lainnya ya. Ini tadi dari Pak Riko ya. Pemimpin itu perlu menerima dirinya sendiri, acceptance ya. Kemudian bisa memberdayakan state dan mengaktualisasikan dirinya. Meaning dan intention perlu selaras. Kalau sudah percaya diri dan bisa menginspirasi orang lain, artinya itu sinergi antara meaning atau challenge dan performance atau skill kita tadi yang sudah digambarkan oleh Coach Irfan matriksnya ya. Bagaimana kita bisa men-step up atau kita perlu step forward dari kondisi kita yang sekarang. Dan ciri pemimpin itu ada 5C, ya tadi 5C untuk leader. Yang pertama adalah karakter, yang kedua courage, keberanian, yang ketiga kompetensi, kemudian yang keempat communication, yang kelima ini paling penting menurut saya, compassion. Jadi seorang leader adalah seorang yang punya kasih, juga menyayangi timnya. Oke, kira-kira materinya, wrap up-nya sekian. Selanjutnya saya akan buka forum untuk tanya jawab. Ya, Pak Coach Irfan, Coach Riko, kita bahas pertanyaan ya. Ini tadi saya sudah men-summarize ada berapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana membedakan mengelola krisis dan berespon terhadap krisis? Ada siapa yang mau membantu menjawab? Silakan Pak Riko. Bagaimana mengelola krisis dan bagaimana membedakan mengelola krisis dan berespon terhadap krisis? Oke, yang sederhana gini, yang sederhana mau sangat sederhana apa di korporasi aja lah. Begitu ada krisis, kita merespon. Apa yang kita respon? Ya. Biasanya kita akan tersentak dengan yang namanya bottom line, profit and loss. Dan langsung dengan mudah kita potong apa? Biasanya SDM kita potong, overhead kita potong. Ya, itu yang saya maksud dengan kita langsung merespon. Banyak orang kejebak ke situ. Ya. Demikian juga di rumah tangga juga sama. Begitu ada krisis, respon kita apa? Bisa kita kayak pemadam kebakaran kan, kita marah, kemudian kita seperti apa gitu. Nah, apa bedanya dengan merespon dengan kita melit krisis? Melit krisis itu kita step out, kita keluar dari krisis itu, kita melihat ya jauh ke depan yang lebih luas lagi, ya, sehingga kita tidak merespon langsung terhadap krisisnya. Tapi sebagai pemimpin kita menentukan arah apa yang akan kita lakukan ke depan. Itu jauh lebih penting. Makanya kalau dalam kiasan sering disampaikan, saya sering sampaikan, leader itu adalah yang menentukan. Kita akan ke kanan atau ke kiri atau terus. Di depan ada jurang apa enggak kalau kita berjalan di dalam hutan. Tapi tugasnya leader, manager adalah bagaimana dia dengan efektif menebang kayu. Krisis juga banyak orang menerapkan hal yang sama seperti itu. Ya, coba teman-teman di korporasi. Kalau kita meeting, lebih banyak bahas apanya? Ya, cost. Orang-orang yang di food bicara food cost. Cost. Cost kita nggak bisa hadapi, potong apa? Employee dipotong. Nah, itu saya merespon. Apakah itu salah? Saya tadi mengatakan itu tidak salah. Tapi kalau kita ingin menjadikan leader, kita perlu lihat ke atas. Kita bawa tim kita menjadi lebih baik. Thai Airline itu merubah bisnis modelnya dari pesawat ya, sampai dia membuatkan bisnis gorengan. Kita lihat teman-teman kita di sini juga ada teman-teman kita di Garuda, para senior yang hadir di sini.
ada Mbak Leli, ada Pak Uton. Apa yang terjadi di Garuda sekarang? Airport yang terimbas dari pandemi itu yang paling parah juga, termasuk hotel. Nah, itu yang saya maksud. Kita sebagai pemimpin perlu berpikir lebih. Kalau kita di rumah tangga, tadi saya sampaikan, misalnya saya di PHK, ya, kemudian anak-anak juga semua tadi saya bilang menjadi gila tadi. Terus mau ngapain? Kita hanya merespon, oke, besok kita menghemat, jangan makan ini, kita besok listrik dikurangin segala macam. Apa kita bisa bertahan lama? Apa kita perlu keluar dari krisis ini? Kita mencari model baru. Makanya krisis ini adalah anugerah. Kalau tadi Pak Yudani di dalam WA mengatakan ada disruptif terjadi, dalam digital terjadi, itu adalah anugerah kita dalam krisis. Dan beruntunglah kita ada di tengah krisis ini dalam pandemi COVID, karena tidak ada pemimpin lain sebelum kita yang mengalami hal yang sama. Jadi kita perlu berbangga. Kita masih selamat, masih bisa hidup, masih bisa berwebinar, masih bisa berbisnis. Itu adalah anugerah yang perlu kita mensyukuri. Itulah respon yang bisa kita lakukan, bukan dengan reaktif tadi. Ya. Menjawab apa tidak pertanyaan? Kalau tidak menjawab, silakan open mic. Saya tambahkan sedikit berarti ya. Yes. So, bedakan antara, karena kita pasti merespon. Kita selalu merespon. Respon kita ada 4, pikiran, perasaan, kata-kata, perilaku. Kita selalu merespon. Namun apakah respon kita ini kita lakukan karena kita reaktif? Reaktif tuh ketika datang langsung respon, datang respon, datang respon. Atau yang kita mengelola respon kita dalam arti proaktif. Sebelum merespon, kita memikirkan dulu responnya. Nah, banyak yang saya temukan bahkan di dalam korporasi atau bahkan dulu ketika saya di dalam korporasi, kita cenderung action tanpa mikirin. Tanpa tahu jelas kita tuh mau kemana. Makanya dianggap leadership-nya itu nggak ada. Karena kita nggak jelas kita mau kemana, tapi yang penting kita cut cost saja. Kita yang penting survive aja. Tanpa paham dampak yang diberikan terhadap si perusahaan ataupun terhadap timnya. Sehingga respon kita, respon yang reaktif, itu adalah respon yang dimana kita nggak bisa mengelola krisis itu. Tapi ketika kita sadar, kita bukan lagi menjadi reaktif, tapi diharapkan kita menuju proaktif. Walaupun proaktif itu adalah sesuatu yang ideal. Di antara reaktif dan proaktif itu ada aktif. Aktif lebih baik daripada reaktif. Tapi lebih baik daripada aktif adalah ketika kita bisa proaktif. Ya. Reaktif, aktif, dan proaktif lebih baik daripada pasif. Karena kalau kita punya krisis dan kita pasif, ya kita akhirnya kayak dinosaurus saja mati. Sehingga respon kita, reaktif pun sebenarnya baik. Namun akan lebih baik kalau kita bisa menjadi lebih aktif dan bahkan menuju ke proaktif. Gitu. Silakan. Di antara stimulus dan respon, itu ada satu titik di mana kita bisa melakukan perenungan. Ada imajinasi, ada hati nurani. Itu yang saya maksud menjadi leader, kita memaksimalkan yang tadi 5C tadi, compassion dan lain sebagainya. Jadi bukan seperti teori Pavlov, ya, teori eksperimental di mana ada stimulus dia langsung merespon. Jadi krisis perlu kita lakukan, kita step back, kemudian kita gunakan meta leadership, ya, dengan 5C ini kan, karakter apa, courage apa, kompetensi apa, communication apa. Kemudian compassion seperti apa. Itu yang perlu kita miliki. Dan itu mutlak kalau kita memang ingin menjadi pemimpin. Seperti itu, Mbak Tami. Oke, terima kasih penjelasannya Coach Riko dan Coach Irfan. Saya lanjutkan ya. Tadi sudah cukup jelas ya dibahas kembali. Moga-moga bisa menjawab pertanyaan tadi dari Bapak Sanjung Kurniawan ya. Kalau memang masih ada yang belum puas, masih mau ditanyakan, silakan dinyalakan suaranya. Kalau enggak berarti udah cukup ya, udah cukup jelas. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara pemimpin yang mengelola dan pemimpin yang memimpin? Ini sepertinya sih tadi udah dibahas ya. Apa mau diulangi lagi, dijelaskan lagi? Ya.
Pada dasarnya mengelola itu adalah hal yang di luar. Pemimpin yang mengelola adalah dia yang mengendalikan hal-hal yang di luar dia. Dikelola. Kayak tadi Pak Riko bilang, yang memastikan bahwa pohon-pohon itu bisa ditebang dengan baik. Itu yang mengelola. Namun pemimpin yang memimpin adalah yang bisa menginspirasi orang lain untuk mencapai visi misinya bersama. Jadi pemimpin yang memimpin itu yang punya karakter, pemimpin yang bisa memimpin punya keberanian, punya kemampuan, kompetensi, punya komunikasi yang baik, dan punya kasih. Punya compassion. So, itu pemimpin yang memimpin. Kalau Pak Riko ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Nah, udah cukup, saya rasa udah cukup clear. Ya. Jadi ya pemimpin seperti itu. Jadi kalau ditanya leader itu, manajer itu pemimpin nggak ya? Ya, tapi yang dimaksud ya mungkin pemimpin di dalam divisinya ya. Pemimpin karena dia diangkat dengan SK. Ya. Ya. Nah, bedakan lagi pemimpin begini. Karena memimpin itu sendiri banyak macamnya. Nggak ada satu hal yang disebut itu kepemimpinan. Nggak ada. Pemimpin yang mana? Ada managerial leadership, yaitu manajer. Visionary leadership, yaitu yang memimpin dalam hal visi, visioner. Dalam hal competence leadership, dia yang paling ahli di dalamnya. Ada knowledge leadership, dia yang punya pengetahuannya. Jadi kita ngomong pemimpin yang mana? Ya. Apabila Anda seorang manajer, bukan berarti Anda bukan seorang pemimpin. Kalau Anda memimpin di dalam managerial task, Anda pemimpin. Namun di dalam kepemimpinan Anda, apakah Anda mengelola barang atau menginspirasi dan membawa potensi yang besar bagi orang-orang yang Anda pimpin? Nah, itu pemimpin. Oke. Sunyi, tanda sudah jelas. Tadi pertanyaannya dari Bapak An Pakirana, jadi kira-kira sudah cukup jelas belum bedanya di mengelolanya itu perlu dengan bukan seperti mengelola barang ya. Jadi belum tentu seorang manajer itu adalah seorang pemimpin. Sekarang pertanyaannya gini Mbak Utami, kalau kita dalam keluarga, kita itu pemimpin atau kita mengelola rumah tangga? Mengelola ya Pak ya. Mengelola ya Coach. Sebagai pemimpin. Saya pemimpin Pak. Saya Kalau penyetir saya mobil. Saya mimpin nyetir mobil. Saya yang tentukan arahnya kemana kan mobil yang saya pegang kan. Tapi istri saya di belakang yang nunjukin jalan itu Pak. Kalau Ustadz Yudani gimana Ustadz Yudani? Disampaikan bahwa manusia adalah pemimpin. Coach Irfan kayaknya beda Coach Irfan. Tidak ada Ustadz, banyak Ustadz. Ya. Leadership itu saya lihat gini, contoh leadership in crisis yang sangat menarik itu ketika Nabi Musa membawa kaumnya sampai tiba di pinggir laut Merah gitu. Oke. Putus Pak Yudani. Kelihatan banget bahwa Nabi Musa di situ tidak mengelola tapi memimpin gitu. Yes, itu bedanya memimpin dengan mengelola. Dan di masa krisis, karena topik kita krisis, kita fokuskan bahwa marilah kita menjadi pemimpin, bukan pengelola. Itu poinnya di dalam topik kita hari ini. Ya, setuju. Oke. Jelas ya, kayaknya udah cukup jelas. Ini sebenarnya ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Yudani nih sebenarnya selanjutnya. Saya bacakan ya. Silakan. Oke, Coach, ketika krisis mulai terjadi, bagaimana memulai langkah awal di dalam pikiran sehingga tidak terjebak untuk mengelola? Jika kita terlanjur terjebak dalam crisis trap, ya, karena kepanikan dan sebagainya, bagaimana langkah untuk kembali kepada langkah awal tadi? Nah, pertanyaannya keren nih. Silakan, siapa yang mau menjawab dulu? Ya, guru saya lah yang jawab dulu. Mengelola pikiran ketika sudah terlanjur. Oke. Nggak akan lepas dari kesadaran. Nggak akan lepas dari kesadaran yang disengaja. Ketika sesuatu terjadi, maka sebelum kita mengartikan akan terjadi sesuatu. Biasanya saya akan ambil referensi. Dan referensi itu yang biasa terjadinya otomatis. Ketika itu terjadi otomatis, dan otomatis saya akan merespon, bereaksi. Sehingga bagaimana caranya menjaga pikiran? Diniatkan. Kalaupun kita sudah terlanjur mengambil sebuah kesalahan, dan terlanjur melakukan sesuatu yang tidak memberdayakan, itu berarti krisis baru.
Dan ingat tadi arti dari krisis. Krisis itu adalah saat di mana kita perlu membuat sebuah keputusan. Dan keputusan nggak akan bisa dibuat kalau kita nggak sadar akan apa yang kita putuskan. Tinggal melatih kesadaran dengan cara apa? Dengan cara bahwa di dalam keseharian kita, saya sadar bahwa saya punya pikiran. Saya sadar saya lagi mikir apa. Dan itu pikiran saya. Memiliki kendali atas pikiran saya. Bahkan ketika saya merasa, saya sadar ini perasaan saya nih, saya yang buat. Saya merasakan sesuatu di dalam diri saya. Dan kalau saya sadar saya punya perasaan, maka miliki perasaan itu. Saya yang buat. Ketika ngomong, ketika kita mengeluarkan suara dari mulut kita, sadari bahwa itu suara saya. Dan saya memiliki suara ini. Bukan karena saya terpaksa, tapi saya memiliki dan saya mau berbicara. Kedua tangan saya ketika saya berperilaku menggerakkannya, sadari bahwa ini adalah perintah dari diri saya untuk menggerakkan. Sehingga saya punya kendali atas perilaku saya. Dan ketika kita melatih kesadaran dan kepemilikan atas kendali ini, krisis apapun di mana kita perlu menentukan, kita akan lebih mudah. Bukan berarti bisa otomatis langsung bagus seperti itu, enggak. Ini butuh latihan. Kita akan lebih mudah untuk bisa menciptakan respon yang lebih baik. Dan respon yang lebih baik yang tadi dibilang adalah respon yang ketika kita proaktif. Walaupun sepersekian detik, tapi saya tahu mengapa saya mau respon seperti ini. Dan bahkan diajarkan di beberapa pelatihan adalah diam aja dulu. Tarik nafas, pisahkan antara kejadian dan diri. Yang terjadi ini adalah sesuatu. Belum tentu ada hubungannya sama diri sendiri. Belum tentu yang terjadi ini sesuai dengan kebenaran dan persepsi asumsi bias kita sendiri. Karena otak kita cenderung berpersepsi dan berasumsi. Otak kita itu cenderung menghakimi. Kita itu alat yang selalu mengevaluasi. Sehingga evaluasinya yang perlu dipertanyakan adalah berguna apa enggak. So, di dalam kesadaran, pikiran, dan perasaan kita yang kita tanyakan dalam diri sendiri adalah ini berguna apa enggak. Kalau berguna, apa gunanya? Kalau enggak berguna, apa yang lebih berguna? Dua pertanyaan itu akan membantu kita menyadari bahwa ini pikiran saya baik apa enggak. Berdampak baik atau tidak. Nah, itu caranya. Di dalam neurosemantics. Dalam bahasa Jawa, saya suka ingat dengan pepatah kalau dalam krisis itu eling dan waspodo. Nah, sadar dulu, eling dulu, dan perlu waspada. Waspada itu concern. Jadi seperti itu salah satu yang bisa kita gunakan. Mirip-mirip neurosemantik lah, itu dari primbon Jawa, eling dan waspodo. Ya, oke. Itu mirip-mirip meditasi juga ya, mindfulness ya. Ya, semuanya akhirnya kembali ke sana. Akhirnya sama-sama lagi ya. Iya. Oke. Banyak jalan menuju Roma, hanya satu jalan menuju Milan. Itu kata. Ya, itu dia. Kalau yang itu kita skip aja ya, Coach. Ya. Oke, tadi gimana Pak Yudani? Sudah cukup puas dengan jawaban dari Coach Irfan atau Coach Riko masih mau tambahin selain si eling lan waspodo tadi? Pak Yudani gimana Pak Yudani? Ustadz nih. Ya, siap memuaskan Bu Tami. Saya kira menambah wawasan lah ini sementara. Ya. Oke, baik kalau begitu. Selanjutnya ini saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Pak Supriyadi. Bagaimana caranya untuk menduplikasi leadership? Ini menduplikasinya ke orang lain atau ke diri sendiri nih ya? Mungkin bisa dijabarkan dua-duanya, Coach Irfan. So balik lagi, leadership yang mana? Visi, misi, manajerial, action, thought leader, atau leader yang mana? Dan bahkan menduplikasi sendiri itu, saya lebih suka menciptakan leadership dalam diri kita sendiri daripada menduplikasi. Karena saya dan Pak Riko sama. Nggak sama. Saya nggak bisa menduplikasi seperti caranya Pak Riko. Dengan pengalaman beliau, kemampuan beliau, kompetensi beliau, saya nggak bisa menduplikasi beliau. Tapi saya bisa belajar. Sehingga bukan menduplikasi, tapi saya belajar dari beliau, dan apa yang saya pelajari dari beliau, saya ciptakan di dalam diri saya sendiri, sehingga leadership yang saya ciptakan itu punya saya. Gayanya saya.
yang dimana ada pemikiran berguna apa enggak, bisa membantu orang lain apa enggak, bertanggung jawab apa enggak, waras apa enggak, punya kompetensinya apa enggak. Jadi saya bukan menduplikasi, tapi saya belajar dari orang-orang yang saya anggap punya kemampuan kepemimpinan yang baik, dan saya ambil yang baik, dan saya ciptakan di dalam diri saya, sesuai dengan diri saya sendiri. Karena kesannya kalau duplikasi berarti saya perlu menjadi seperti beliau. Dan itu saya nggak mungkin. Karena biar bagaimanapun pengalaman kita beda, cara pikir kita beda, kita dibesarkan di tempat yang berbeda, kita punya pemahaman yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa menjadi seperti saya, dan nggak ada satu orang pun yang bisa menjadi seperti Anda. Sehingga daripada duplikasi, ciptakan aja. Dan yang menariknya memang di dalam korporasi itu kita bicara talent management ya, atau talent pool. Seolah-olah ada tuntutan bagaimana bikin succession plan mirip dia. Ya, itukah semacam duplikasi. Atau yang gampang kalau kita bicara adalah di keluarga aja. Modeling itu kan salah satu contoh duplikasi yang tidak disadari oleh orang tua dan anak. Bapaknya dokter, jadinya dokter. Bapaknya jadi guru, anaknya jadi guru. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa mendesain, bisa aja dengan cara menginspirasi. Tetapi apakah setelah diinspirasi itu cocok buat dia? Ekologis nggak? Belum tentu cocok. Dalam beberapa hal program talent management nggak berjalan karena memang para talent itu mempunyai meaning yang bisa berbeda, punya intention yang bisa berbeda. Kecuali duplikasi dalam hal teknis skill. Ya, kompetensi, behavior itu bisa saja diduplikasi. Tapi kalau karakter, kemudian kemampuan dia mengambil decision, kemampuan berpikir, itu uniqueness-nya manusia. Bisa berbeda. Jadi ya itu challenge sampai sekarang. Jadi tidak bisa manusia bukan robot. Jadi untuk itulah orang-orang human capital masih digunakan, para psikolog dan lain sebagainya, untuk memecahkan masalah mengenai talent management atau tadi duplikasi. Kalau enggak nanti kasihan, nggak ada kerjaannya jadi disruptif lagi. Oke, saya terima kasih penjelasannya Coach Irfan, Coach Riko. Tadi yang mengajukan pertanyaannya Pak Supriyadi, apakah sudah cukup jelas? Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini maaf nih Coach Irfan, Coach Riko, kita mau molor atau mau tepat waktu? Bebas. Oh bebas ya, berarti molor ya. Boleh. Kita lanjut ya, masih ada beberapa pertanyaan. Yang jelas sebelum maghrib lah. Iya. Oke, kita lanjutkan ini. 5.45 lah ya kita selesai ya. Iya, oke. Nah Pak Supriyadi udah bilang jelas banget ya. Oke, jelas banget. Oke, dari Pak Uton ya, dari Pak Uton. Pertanyaannya, kapan pemimpin dikatakan gagal? Silakan. Oke. Saya menjawab begini ya. Seorang pemimpin itu akan dibuktikan kepemimpinannya pada saat dia sudah nggak memimpin. Jadi hasil karyanya itu akan dilihat orang dalam waktu-waktu berikutnya. Itu disebut pemimpin. Bung Karno sebagai pemimpin dia bisa melahirkan negara Republik Indonesia sampai sekarang. Jadi baik buruknya pemimpin menurut saya ini sifatnya subjektif dan tentatif, bisa saja saya saya salah gitu ya. Saya melihat bahwa pada saat memutuskan sesuatu, kan pemimpin itu kan dibayar mahal karena mengambil keputusan, bukan hanya mengelola. Dia mengambil keputusan, apalagi di saat krisis. Dan keputusan itu dibuktikan dalam jangka waktu tertentu kemudian. Kalau itu baik hasilnya, ekologis hasilnya, maka itu disebut pemimpin yang baik. Itu definisi saya. Karena sangat terlalu cepat kalau kita mengatakan bahwa oh dia pemimpin yang baik. Buktinya apa? Langgeng apa enggak? Bahan baik buat siapa? Nah, kita bicara konteksnya adalah baik untuk semua. Itu Pak Uton saya menjawab seperti itu. Karena itu saya pegang teguh sampai sekarang. Waduh, teguh tuh belief ya. Saya pegang teguh bahwa pemimpin itu keberhasilannya akan ditentukan pada saat dia sudah tidak memimpin. Legacy apa yang dia berikan kepada
kepada apa yang pernah dia pimpin. Ya, setuju. Kan? Ya. Kalau buat saya pemimpin yang gagal adalah pemimpin yang gagal menggagalkan kegagalannya sendiri. Berarti kan dia nggak punya visi, dia nggak ada yang mau ngikutin dia nggak menggunakan kompetensinya. Pemimpin yang dalam arti gini, pemimpin yang tidak mampu menyadari dirinya sendiri, itu pemimpin yang gagal buat saya. Ya. Mantap, Coach Riko. Ya, Pauton, ini senior nih, senior Garuda, senior Metacoach. Jadi perlu sopan saya jadi. Kita bisa melihat ya Pak Riko ya, Pak Mas Irfan, endingnya seperti apa gitu. Apakah kita diusung ke pemakaman dengan ribuan orang yang mendoakan kita, ya seperti itu. Jadi hari ini mata kita terbelalak dengan beberapa pemimpin-pemimpin yang ya ujungnya ada di satu tempat. Ujungnya ada di satu hotel yang kita tidak mau ada di situ. Ya. Kita terjawab, Coach Riko ya. Jadi we can decide ya, good atau tidak setelah dia tidak memimpin. Legasi apa yang ditinggalkan? Thank you, Coach. Bagus. Ya, itu kata kuncinya ya. Jadi banyak orang terburu-buru melakukan KPI bahwa dia baik apa enggak. Menurut saya enggak. Waktu dia KPI itu dia sebagai manajer, mengelola. Tapi sebagai pemimpin belum tentu. Ya. Gitu Pak Uton. Jadi ya memang legacy itu sangat penting sekali. Kita bisa lihat lah. Bisa banyak yang bisa kita lihat. Karena kalau ukuran pemakaman enggak juga. Zaman COVID itu orang yang hebat pun siapa yang mau memakamkan kalau dia terlibat COVID. Minimal doanya Coach ribuan lah. Ya, doanya ribuan boleh. Jadi seperti itu Pak Uton. Terima kasih Pak Uton. Terima kasih Pak Uton. Pak Uton ini senior di Garuda Indonesia. Terima Makanya kasih Pak Uton. komennya Om Pras itu Pak Uton yang nanti diingatnya banyak pramugari katanya. Ya kalau Om Pras kan biasalah dikelilingin bidadari dia. Kalau pilot nggak mengenang kalau pilot. Iya Pak Stami. Kalau Pak Uton dikenang oleh pramugari. Kalau pilot nggak ada yang kenang. Kenang nggak sama pilot? Yang saya begitu tadi. Oke, terima kasih Pak Uton atas pertanyaannya. Saya lanjut, ini masih ada satu pertanyaan. Buat teman-teman MCF, tolong tunggu ya, nanti saya akan share absensi, harap bersabar dan nanti kita ada sesi foto bersama, jadi jangan pergi dulu. Ini pertanyaan yang terakhir dari Pak Indra Muiz. Mohon izin bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pemaknaan kita terhadap krisis yang kita hadapi? Nah, itu pertanyaannya. Oke. So, faktor yang mempengaruhi pemaknaan terhadap krisis. So, kembali lagi pada arti dari krisis. Krisis itu kan menentukan, saatnya menentukan. Sehingga faktor yang mempengaruhi adalah bagaimana caranya kita menentukan. Dan bagaimana caranya kita menentukan di dalam pemaknaan kita itu menggunakan referensi. Referensinya dari mana? Belajar, pengalaman, apa yang orang lain katakan, pemikiran sendiri, atau dari mana? Semakin besar referensinya, semakin bagus, semakin baik referensinya, maka akan memampukan kita untuk memutuskan. Dan keputusan yang baik itu pun punya proses. Keputusan yang baik itu adalah dengan bagaimana saya sadar, memahami ada dua hal yang perlu saya putuskan atau lebih, dan referensi dari setiap keputusan-keputusan itu apa. Jadi semakin baik referensi kita, semakin baik pemaknaan kita. Semakin kita punya pemikiran yang lebih dewasa, punya teman-teman yang influence kita dengan lebih baik, semakin kita belajar, otomatis referensi pemaknaan kita juga akan jadi lebih baik. Bahkan kalau di neurosemantik sendiri diajarkan menamai. Dengan kita menamai saja, itu sudah membantu kita untuk mereferensikan. Karena ketika kita berada di dalam satu krisis, cenderung orang akan menyerang atau lari. Nah, perasaan menyerang atau lari itu di antara empat nama itu sama. Yang pertama kita merasakan hal itu ketika kita sedang takut. Rasanya sama, mau nyerang atau mau lari. Yang kedua adalah ketika kita sedang excited, lagi senang. Rasanya juga sama, mau nyerang atau mau lari. Yang ketiga adalah ketika kita sedang marah, mau nyerang atau mau lari. Dan yang terakhir, yang paling seru adalah ketika kita lagi horny,
mau nyerang atau mau lari. So itu rasanya sama. Namain aja itu akan membedakan responnya. Padahal responnya sama-sama nyerang atau lari. Jadi, menamainya, memiliki distingsi kata. Bagaimana kata-kata kita lebih memberdayakan. Saya nambahkan, Coach Irfan, dari sisi akademis sih sederhana, ya, bahwa komunikasi itu sifatnya subjektif. Memberi arti juga sifatnya subjektif. Jadi kalau subjektif ditanya faktor-faktor mana, ya sangat subjektif. Dan apa ukurannya bahwa yang kita lakukan meaning itu memenuhi faktor-faktor yang terbaik gitu ya. Ya tadi sama pertanyaan Pak Uton. Ya. Pada saat kita membuatkan meaning kan ada di dalam diri ya, dalam pikiran. Keluarnya adalah behavior, perilaku. Apakah perilaku yang kita keluarkan itu bisa banyak memberikan manfaatnya atau mudaratnya? Itu juga salah satu ukuran. Seberapa baiknya kita mengartikan terhadap sesuatu, apalagi krisis ini. Ya, jadi saya ulangin, jadi sifatnya subjektif, komunikasi ada subjektif, semua orang benar menurut pemikirannya sendiri, itu dari NLP, tadi dalam ilmu komunikasi, tadi saya katakan subjektif, dan karena subjektif, kita nggak bisa masuk ke dalam pikiran orang, tapi yang kita lihat adalah apa yang covered itu adalah perilaku dia. Sepanjang perilakunya itu baik dan bisa memberikan faedah kepada orang lain dan Sepertinya Pak Riko Fris. Ya, Pak Riko menghilang suaranya. Kita tunggu dulu. Dan juga diri. Pak Riko tadi, maaf, tadi terputus suaranya Pak. Bisa diulang kalimat terakhir Pak? Yang mana ya? Bingung. Kalimat terakhirnya. Jadi ini sama pemaknaan kan. Jadi bingung itu makna. Bingung adalah tanda bahwa kita berpikir. Jadi sifatnya subjektif tadi. Secara ilmu komunikasi kan komunikasi itu sifatnya subjektif. Dan komunikasi juga itu memberikan arti. Meaning juga sifatnya subjektif. Karena subjektif kita kan nggak tahu. Belum ada namanya alat detektor, bukan detektor, yang bisa mengetahui motif seseorang. Intention seseorang. Meaning seseorang nggak ada. Yang bisa terlihat adalah apa yang dia lakukan. Ya, itu yang terlihat. Makanya kalau dia tidak melakukan, dia hanya merenung-renung aja kan, tidak menjadi behavior. Nah, behavior itulah yang kita tangkap, yang kita bisa lihat apakah itu memperdayakan dirinya atau orang lain. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa meaning-nya itu sangat baik buat dirinya. Seperti itu, Pak Indra, yang bisa kami jawab. Mohon maaf, siap salah. Oke, baik. Terima kasih Coach Irfan, Coach Riko. Ini sebenarnya udah habis pertanyaannya, tapi ada satu pertanyaan lagi tadi. Terakhir dari Ibu Rodiah. Bu Rodiah bisa buka audionya, sorry. Bu Rodiah. Halo, Bu Rodiah. Iya. Ya, bisa diajukan langsung Bu pertanyaan. Oh, iya. Silahkan. Tadi kan ada Coach Riko atau Coach Irfan tadi yang bilang bahwa kalau bisa pemimpin, jadilah pemimpin, jadi pengelola. Tapi maaf bertanya aja, bukankah lebih baik kalau pemimpin itu ya bisa jadi pemimpin dan juga bisa jadi pengelola? Tapi balance gitu, seimbang gitu maksud saya. Gimana sebaiknya Pak? Makasih. Oh ya, itu kembali kepada matriks tadi. Bisa memimpin, bisa mengelola. Yang baik adalah ketika dua-duanya bisa. Tentu. Bukan hanya mengelola, bukan hanya menginspirasi. Karena kalau hanya menginspirasi, dia hanya jadi motivator. Ketika hanya kerja, dia jadi tirani. Dia jadi tyrant. Hanya memaksa orang kerja. Tapi bagaimana dia bisa mengelola dan memimpin. Betul. Jadi akan jadi lebih baik. Saya tambahkan, jadi sebenarnya kan kesukaan kita kan bagaimana supaya seimbang. Hidup ini nggak ada yang seimbang. Pasti ada benjol-benjolnya ya, menurut saya gitu ya. Jadi yang perlu dilihat adalah untuk menjadi pemimpin yang lebih bermanfaat, berdaya, tentunya kita perlu punya kompetensi. Yang tadi 5C tadi. Kompetensi. Kompetensi itu apa? Kompetensi dalam hal kita mengelola. Kalau saya jadi pemimpin di Garuda, ya saya perlu punya kompetensi tentang airline. Karena kalau enggak, hanya dreaming yang akan terjadi. Yang tadi di matriksnya Coach Irfan, saya hanya membuat mimpi. Ya, menginspirasi tapi mimpi. Karena saya nggak kompeten. Nah yang terbaik memang kita mampu mengelola.
Begitu juga dalam bidang apapun, menjadi pemimpin di masjid juga sama, di gereja juga sama. Bisa khotbah. Kalau nggak bisa khotbah terus gimana? Nah, cuman ini membedakan adalah pada saat krisis, ya kita butuh pemimpinnya, bukan sebagai pengelolanya. Itu yang perlu dibedakan di situ. Dengan konteks topik hari ini adalah leadership in crisis, berarti leadernya yang kita butuhkan, leadershipnya, kepemimpinannya, bukan pengelolaannya. Tapi menjadi leader perlu punya kompetensi. Itu persyaratan. Makanya saya bilang itu default, tidak perlu ditanyakan. Agama itu udah default, tidak perlu dipertanyakan. Jadi kita lihat bahwa ini kita hanya menggunakan kita sebagai pemimpin. Itu aja menambahkan apa yang disampaikan oleh tadi tulisannya Tony Jansen kontekstual katanya. Lebih tepatnya situasional dan fungsional. Ya. Berdasarkan situasi dan berdasarkan fungsi. Ya. Itu pemimpin. Ya, Michael Hall menulis di dalam Unleashing Leadership itu bahwa kepemimpinan itu ada dua, ya. Tadi seperti bilang konteks fungsional dan konteks kepada situasional. Situational leadership. Situational dari Hurricane Blanchett yang ada 4 diagram. Nah, krisis itu adalah dianggap sebagai situasional. Jadi kita mengelolanya tidak dengan fungsional, tapi dengan situasional. Itu yang dimaksud. Pak Anta, itu yang dimaksud Pak Anta. Tony Jansen itu pertanyaan. Tony Jansen. Kadang-kadang suka ketukar tuh, sama-sama pintar dua-duanya. Sama-sama ganteng. Sama-sama ganteng. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama, Mbak Rodia. Terima kasih, Bu Rodia. Baik, tadi pertanyaan terakhir dari Bu Rodia ya, Coach Irfan, Coach Riko, kita sudah sampai di penghujung acara. Wrap up-nya tadi saya sudah bacakan sebelum tanya jawab ya. Kurang lebih akan kalau saya bacakan lagi sama aja wrap up-nya ya, karena tadi lebih detail aja. Sesi selanjutnya ini adalah kita akan foto bersama ya. Nah, nanti teman-teman yang ada di grup sementara kita akan share grup yang utama ya, yang tadi saya udah sampaikan di awal untuk belajar sama-sama tentang neurosemantik NLP. Nanti Bapak Ibu bisa join ya, nanti akan di-share di grupnya. Fotonya juga foto bersama akan kami share di grup ya. Jadi sekarang mohon teman-teman yang videonya belum dibuka, silakan dibuka videonya, dipasang senyum yang termanis, yang terlebar. Saya yang akan mengambil fotonya. Ini halamannya cukup banyak, jadi mohon bersabar karena saya nggak tahu Bapak Ibu ada di halaman yang keberapa. Dan untuk sementara mohon jangan menulis chat dulu karena itu akan menutupi window teman yang ada di bawah. Mohon di stop dulu ya chatnya. Terima kasih. Saya mulai foto ya. Oke. Smile. Mohon di stop dulu karena ini muncul lagi chatnya. Terima kasih ya. Mohon di stop dulu. Ditahan dulu chatnya. 1, 2, 3. Sabar ya, ini ada 8 halaman berikutnya. 8 Bapak halaman. Ibu, wow. Iya, jadi ditunggu ya, sabar. Tadi sempat 9. Sabar, smile, best smile. Oke, halaman ketiga, coba senyum yang paling manis. Ini banyak yang videonya belum terbuka ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, karena saya nggak tahu Bapak Ibu ada di halaman mana, jadi tetap senyum aja ya. Pak Basian kok terbalik. 1, biarin, nggak apa-apa dia memang begitu. 3. Oke, halaman berikutnya. Ya, smile, smile, smile. 1, 2, 3. Jangan nengok dulu ya kalau saya bilang 1, 2, 3 ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Halaman selanjutnya. Ini krisis ini, udah mulai pegel soalnya. 1. Kalau Coach Irfan udah duluan. 1, 2, 3. Oke, kayaknya yang muncul videonya sudah habis. Ini sisanya yang nggak muncul videonya. Sudah senyumnya udah boleh dilepas. Sudah, sip.
krisis berakhir. Silakan dikasih masa senyumnya. So, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Atas nama Neurosemantics Indonesia dan MetaCoach Foundation, terima kasih sudah hadir. Semoga ini sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih bagi teman-teman MetaCoach. Amin. Terima kasih.